Halo, selamat bergabung. Di video kali ini kita akan masuk di pembahasan lesson Advanced 5, masih di parametric feature ya. Jadi di video kali ini kita akan fokus ke poin ketiga, yaitu using geometric constraint. Oke, langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Oke, jadi teman-teman, untuk menggunakan geometric constraint ini, itu untuk fiturnya sendiri, teman-teman bisa ke bagian parametrik. Nah, di sini adalah semua fitur yang berkaitan dengan parametric drawing. Nah, untuk geometri sendiri itu teman-teman bisa ke bagian sini. Ada namanya geometri dan ini adalah yang berkaitan dengan fitur-fitur geometrik. Nah, sebelumnya kita sudah bahas juga seperti apa ya, muncul icon-icon yang berkaitan dengan object constraint gitu ya. Nah, ini sebenarnya fiturnya itu atau geometriknya itu ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat icon-icon yang ada di sini. Nah, ini yang muncul di setiap objek constraint itu gitu ya teman-teman, atau objek gambar parametrik itu, drawing parametrik. Nah, jadi kita akan bahas penggunaan fitur-fitur yang ada di geometrik ini teman-teman. Baik, mungkin untuk memulainya saya coba bikin objek sederhana dulu. Kita bikin objeknya yang sederhana biar nggak ribet ya untuk pembahasannya dan teman-teman bisa memahaminya dengan mudah gitu. Oke, cara menggunakannya katakanlah di sini mungkin kita mulai dari objek ini. Saya mau biar si ini itu dia akan apa ya namanya? Jika saya tarik itu dia garis yang keduanya ini tetap ngikut gitu. Nah, caranya kita tinggal kasih si ini misal ada yang namanya coincident. Nah, ini kita klik klik garis ini sama ini. Nah, maka akan muncul titik seperti ini, maka dia sudah terpasang si geometric coincident-nya. Terus kita bikin lagi di sini, klik sini dan sini. Oh, sorry. Jangan sampai di tengah ya. Jadi pastiin kalau udah ini, pastiin jangan munculnya itu di tengah gini, teman-teman. Pastiin di pojok sini. Nah, di sini dan di sini gitu. Nah, otomatis dia akan munculnya di sini. Nah, katakanlah saya mau tarik. Nah, dia akan tetap ngikut si garis ini karena dia memiliki keterikatan antara objek ini, pojokannya ini dengan ini, sehingga dia nggak bakal putus gitu. Nah, itu um, untuk memberikan agar dia biar nggak keputus gitu. Oke, selanjutnya saya mau juga biar objek ini tetap siku gitu, dia nggak bakal berubah sikunya. Caranya ya tinggal kasih aja, misal di sini ada perpendicular, kita klik aja, terus kita klik objek ini dan objek ini misal. Maka akan kalau sudah muncul icon kayak gini maka dia berhasil terpasang. Terus kalau saya mau geser si ini gitu, dia tetap siku jadinya. Nah, gitu ya teman-teman. Saya ulangin, misal ini saya mau tarik deh garisnya ke sini. Nah, dia tetap siku. Dia ini tetap siku ya teman-teman. Mungkin kita coba cek menggunakan dan. Nah, dia tetap 90 derajat. Cuman karena ini tadi kita nggak kasih, maka dia bakal apa namanya, tidak ada keterkaitan antara objek ini dengan ini, maka dia akan rusak seperti ini. Tapi sebenarnya dia udah benar, ini kita kasihnya siku gitu. Mungkin di sini aja yang perlu kita kasih siku lagi gitu katakanlah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembahasannya teman-teman. Atau mungkin biar lebih jelasnya ini kita biar kasih aja gitu. Sorry. Ini kita kasih di sini setiap objeknya ini coincident ini gitu. Biar dia nggak rusak. Nah, kita kasih aja di sini. Oke, terus di sini lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saat kita tarik si objek ini, dia tetap nggak rusak, cuman ya karena kita nggak kasih beberapa lagi constraint atau geometriknya, itu maka tetap hancur seperti ini. Cuman secara objeknya dia nggak bakal terputus gitu. Nah, kita kasih lagi misal apa namanya, si perpendicular ini gitu. Kita kasih di mana misal, atau nanti kita langsung masuk ke sini deh ya, ada yang namanya paralel. Nah, paralel ini apa sih gitu ya, jadi kita klik aja, katakanlah kita klik garis ini dan garis ini gitu. Nah, maka dia objeknya ini memiliki icon yang sama. Nah, katakanlah saya mau rubah si objek ini ya, kita naikin yang ini ke atas. Nah, dia memiliki constraint yang fungsinya adalah memberikan sejajar ya, membuat sejajar antara garis yang memiliki icon ini gitu. Jadi dia si objeknya ini tetap sejajar. Maksudnya sejajar itu dia memiliki apa namanya, garis yang
intinya sejajar lah gitu ya teman-teman, nggak nggak memiliki apa namanya, derajatnya tetap segitu-gitu aja antara objek ini dengan yang ini gitu. Nah, tuh terus ada juga di sini yang tadi ya, ada horizontal tuh, misal kita berikan di sini misalnya ya. Nah, jadi saat kita, sorry belum, kita kasih lagi klik satu kali di sini. Oh, constraint cannot be applied, the constraint already exists on this object. Oh, sudah ready gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi kasih. Nah, jadi kalau kita kasih si objek yang horizontal ini, maka dia saat kita tarik ke atas, itu dia akan menjaga objek tersebut tetap apa namanya, tetap horizontal teman-teman. Jadi saat kita tarik gitu ke bawah, misal katakanlah ini kita tarik ke bawah, itu dia akan menjaga objeknya ini tetap horizontal gitu, nggak bakal berubah gitu. Ini coba mungkin kita show all untuk apa namanya, constraint-nya ya biar jelas. Show all. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan beberapa fitur teman-teman. Jadi ini katakanlah kita kasih lagi, misal di sini ada perpendicular, kita kasih setiap objeknya ini siku gitu ya. Ini juga. Terus ini kita kasih siku. Ini kita kasih juga siku. Biar setiap objeknya itu siku gitu. Oke. Oke, jadi sudah. Jadi teman-teman, itu sebenarnya banyak banget di sini ya fitur-fitur constraint ini, dan fungsinya berdasarkan fungsinya masing-masing. Teman-teman bisa explore aja. Tadi sudah ada saya jelasin beberapa seperti coincident, terus ada paralel, terus ada perpendicular, terus ada horizontal. Nah, ini kalau ini yang vertikalnya. Nah, di sini juga ada ngunci fix ya. Jadi kalau kita pakai ini, kita klik misal di salah satu apa namanya, ini ya, misal constraint, atau di sini deh. Oh, kita klik objek di sini. Nah, maka dia bakal muncul gembok. Maksudnya gembok ini dia ngunci si objek ini biar nggak kemana-mana, nggak berubah gitu ya. Jadi dia apa namanya, saat kita ubah objeknya ini, itu gimana ya maksudnya, dia kekunci gitu, nggak bakal berubah si objeknya ini. Katakanlah kita kuncinya di sini, maka dia tetap posisi di sini si constraintnya. Terus kalau kita edit, itu dia yang gerak itu ke kanan dan ke kirinya, dia nggak ngerubah si poin yang kita beri fixed point ini tadi. Jadi dia pokoknya ngunci poin di situ, sehingga kalau kita edit, maka yang keedit itu adalah yang bagian samping kanan kirinya, katakanlah di sini kasusnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu sih penjelasan dari penggunaan geometrik ini. Teman-teman bisa explore lagi aja lebih dalam, tapi secara fungsi kurang lebih ya seperti itu teman-teman. Seperti yang perpendicular apa, coincident tadi, itu fungsinya untuk menyatukan poin-poin seperti ini biar dia nggak terputus. Terus ada paralel ya, biar dia menjaga kesejajaran dari objek gambarnya atau objek garisnya. Terus di sini juga ada perpendicular, biar menjaga kesikuan. Terus ada fixed, terus ada horizontal, vertikal, dan masih ada lagi objek-objek lainnya. Itu teman-teman bisa explore aja lebih dalam biar lebih paham lagi. Yang penting intinya banyakin nyoba aja biar lebih paham gitu fungsi dari geometric fitur tadi. Nah, selanjutnya saya mungkin akan jelasin tentang sini ya. Ini ada show hide, ada show all, hide all gitu. Ini fungsinya hanya untuk menampilkan atau menyembunyikan si icon dari constraint-nya ini atau geometric constraint-nya ini teman-teman. Katakanlah saya mau nge-hide gitu. Kayak saya ketik aja hide all, maka dia akan menyembunyikan setiap icon constraint yang ada di objek ini. Tapi dia tidak menghapusnya ya, dia tetap ada si constraint-nya, cuman dia cuman ke hide aja gitu. Terus misalnya saya mau munculin, tinggal show all aja, maka dia akan muncul semua si constraint-nya ini. Nah, terus misal saya mau menyembunyikan beberapa aja gitu, katakanlah saya mau nyembunyiin constraint ini aja, saya tinggal pilih yang show hide ini, terus saya seleksi objeknya yang memiliki constraint tentunya, terus enter. Nah, di sini tinggal pilih aja, kita pilih yang mana. Misal saya maunya nge-hide gitu, saya tinggal hide, maka dia akan tersembunyi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari
fitur yang ada di sini gitu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari penggunaan geometrik ini ya, fitur geometrik di parametrik ini. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaannya teman-teman, atau fungsinya. Mungkin semoga bisa dipahamin ya penjelasannya teman-teman. Jadi setiap fitur ini memiliki fungsinya masing-masing. Teman-teman bisa explore lagi lebih dalam biar lebih paham lagi fungsi dari setiap fiturnya ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan using dimensional constraint. Oke, jadi mungkin untuk lesson kali ini cukup segitu dulu. Terima kasih, sampai jumpa di next lesson.